Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tadi saya materi ekonomi mikro. Jadi kita mulai kita baik. Kemarin kita sudah banyak membahas ya terkait supply demand ya, supply demand. Di mana supply demand ini kita sudah banyak membahas terkait equilibrium. Ya, kemudian kita bahas surplus, konsumen dan produsen. Kemudian kita bahas juga kemarin keseimbangan hukum ya, equilibrium generasi. Kalau yang kemarin awal kita bahas itu adalah equilibrium parsial ya, barang dan jasa hanya satu paket itu adalah parsial. Kemudian kemarin kita juga sudah mengaitkan keseimbangan supply demand pada pasar input faktor ya. Pasar input faktor. Yang kemarin kita pelajari itu adalah pasar input faktor di labor. Nah, sebenarnya supply demand ini sudah selesai ya. Kemudian pertemuan kali ini dan mungkin nanti 3 atau 4 di depan ya, kita akan membahas. Jadi kita sedikit ulang ya terkait mikro 1 yang berkaitan dengan preferensi konsumen, preferensi konsumen. Nah, cuman karena kita sebenarnya sudah banyak bahas preferensi konsumen yang kita banyak bahas di mikro 1. Nah, ini mungkin nanti kita preferensi konsumen kita bahas secara partikelnya aja mikro. Nah, kawan-kawan kalian sempat kita review lagi ya, preferensi konsumen itu yang paling umum menggunakan pendekatan fungsi utilitas. Fungsi utilitas. Nah, di mana fungsi utilitas ini akan membentuk namanya ya yang paling umum ya kombinasi barang Y dan X. Nah, nanti biasanya kurva utilitas itu berbentuknya adalah indifferent curve. Dan dia nanti akan menghadapi namanya kendala anggaran atau budget line. Nah, ini preferensi konsumen itu akan sama pembahasannya kalau kita melihat dari sisi input faktor ya, faktor-faktor produksi. Faktor produksi juga sama. Itu akan membentuk namanya faktor produksi ya. Faktor produksi. Nah, faktor produksi itu juga akan mendominasikan input berupa kapital dan labor. Dan nanti akan membentuk kurva indifference juga. Kurva indifference. Dan nanti juga akan terkendala namanya budget line. Nah, cuman kalau di faktor produksi itu namanya biasanya adalah ISO 1. Budget line-nya itu adalah ISO cost karena membicarakan terkait biaya produksi. Nah, yang paling umum preferensi konsumen itu berbentuk seperti ini. Di mana sumbu Y atau yang vertikal itu adalah barang Y, sumbu X adalah barang X yang harus lepas. Jadi ini harus dilihat utilitasnya. Atau tingkat utilitas ini biasa disebut dengan indifference curve. Nah, indifference curve ini dia akan batasi dengan namanya kendala anggaran. Kendala anggaran ini biasa disebut dengan budget line. Nah, ini asumsi dalam konsumsi ya, dalam preferensi konsumen. Nah, sebenarnya asumsi ini juga yang akan terkait dalam preferensi produsen. Dalam input faktor, ya, dalam input faktor, ya, itu adalah kombinasi antara kapital, di mana sumbu Y itu adalah kapital dan sumbu X adalah labor. Nah, kurva indifference curve ini
dalam produksi dinamakan dengan isoquant, dan budget lainnya itu dinamakan dengan isocost. Kendala biaya, dan ini distribusi kuantiti dari kapital. Nah, budget line dan isocost ini biasa disebut dengan adanya budget constraint ya, kendala anggaran. Jadi seberapa besar sih sumber daya perusahaan bisa menutup kapital dan uang dari produksi? Kalau dari konsumsi, seberapa besar sih uang yang dimiliki oleh konsumen kita mendominasi membeli barang ekstensi? Itu adalah kendala anggaran. Ini bisa dimengerti ya, itu masih definisi ya. Nah, karena ini sebenarnya asumsinya sama, jadi pendekatannya juga sama, pendekatan. Nah, kemarin kita di semester Microsoft sudah banyak bicara asumsi-asumsinya ya. Nah, ini mungkin kita sedikit review dulu ya, teman ini, karena nanti ini akan mengantarkan kita ke pendekatan si Pareto ya. Dan nanti kita mungkin masih ya masih banyak tentang ini pertemuan satu dan pertemuan ini dan pertemuan nanti baru pertemuan tiga itu baru kita masuk Pareto. Nah, oke, nah karena ini asumsinya sama, jadi sebenarnya saya nggak masalah ya kalau hanya menerapkan di pendekatan preferensi konsumen. Jadi kalau saya menggunakan pendekatan preferensi konsumen ini nanti secara prinsip ya, walaupun secara asumsi beda, tapi secara prinsip pendekatan upahnya. Jadi nanti kita akan menggunakan pendekatan di preferensi konsumen. Nah, kita kembali lagi ya di pendekatan kurva utilitas ini, itu bentuk yang umum itu seperti ini. Ya, tapi dia sebenarnya ada bentuk yang lain yang mungkin bisa terjadi di masyarakat. Nah, waktu independen atau kualitas yang paling umum itu. Nah, ini barang biji dan barang X, kemudian ini adalah likuiditasnya. Nah, ini kalau seperti ini biasanya ini bentuknya cekung ya, hanya konteks. Nah, ini biasanya dia menggunakan fungsinya itu adalah kompleks. Kompleks itu adalah U, misalkan UYX, yang fungsi dari U biasanya D-nya itu pangkat alfa, misalkan ya. Nanti X-nya itu pangkat 1 min alfa. Ini seperti kompleks ya. Jadi kalau misalkan Y-nya pangkat setengah, nanti X-nya itu pangkat 1 min setengah. Jadi kalau ini berarti Y-nya adalah setengah. Kalau Y-nya pangkat 1/3, berarti nanti X-nya adalah 2/3. Ini adalah fungsi kompleks. Kalau Y-nya 1/4, X-nya 3/4. Nah, kemudian ada lagi yang kedua. Ini paling umum biasanya pakai. Dan tentu yang kedua itu ini adalah ya. Ini bisa menjadi fungsi utilitas. Barang Y, barang. Artinya nanti kombinasi barang Y dan X itu akan sama, perubahannya akan sama. Kan kalau values ini kan perubahannya kan konstan ya, karena dia linear. Bisa dimengerti ya. Ya. Nah, ini biasanya membentuk fungsi U sama dengan Y. Biasanya fungsinya itu saja. Nah, kemudian ada pendekatan yang kedua, itu namanya pendekatan relatif. Pendekatan relatif ini atau ini apa namanya komunitas biasanya orang-orang barang komplementer ya.
Nah, dia sebenarnya berkatanya adalah utilitas minimum dari Y dan X. Apa dikatakan minimum? Karena seberapa besar pun kombinasi barang Y dan X, itu yang dihitung itu adalah barang yang paling kecil atau kekuasaan yang paling kecil. Contoh misalnya, yang di sini ya, punya adalah 8 dan 2. Ya, jadi kepuasan barang Y itu 8, kepuasan barang X itu 2, maka yang dipakai itu kepuasan barang besar 2. Karena yang 8 ini enggak ngaruh. Ya, contoh misalnya, sini 2, ya, 2. Kalau dia konsumsi di sini misalnya 8, kan tetap nggak ngaruh. Maksudnya nggak pengaruh itu utilitasnya nggak nambah. Beda kalau nanti di sini ya. Kalau di sini kan nanti akan berubah. Nah, ini bisa dipahami ya? Bisa ya? Oke. Jadi Prekatarion itu kita menggunakan nilai paling terkecil, minimum dari alokasi atau kepuasan konsumsi barang Y atau X. Nah, kalau ini objek kita bedakan dengan ini ya, kan karena kita sudah familiar dengan ini. Ya. Saat ini kombinasi barang Y dan X. Contoh ini 4, ini 1, ya misalkan ini 2, misalkan. Kemudian ini 2, ini 4, misalkan ya. Nah, ini kan apa namanya? Kan ini ada titik A, B, C, ya. A adalah kombinasi barang terus X, Y ya. Berarti di sini 1 dan 4. B kombinasi barang 2 dan 3. C kombinasi barang 4 dan 2. Nah, di sini kita ambil contoh ya. Jadi perubahan kalau yang top 12 yang melengkung tembung ke dalam ini disebutkan. Itu kan kombinasinya hanya bisa di A, B, C. Di sepanjang kurva ini kuasanya itu sama. Ini itu sama. Di kombinasi A, B, C itu kuasanya sama. Nah, ini akan berbeda kalau misalkan ya A-nya itu saya tambah nih. Misalkan 4 dan 2. Kan di sini nih. Ini kan A aksen ya. 2 dan 4. Berarti kan aksen adalah 2 dan 4. Nah, kalau ada di titik ini kan kekuasaannya kan meningkat nih. Seperti ini. Benar nggak? Kekuasaannya geser. Dari ini U1 misalkan menjadi U2. Ini kalau di fungsi komputer. Kalau di fungsi Leontief, ya, mau titiknya A-nya di sini, atau di sini, atau di sini, misalkan, itu kekuasaannya tetap sama. Misalkan, kondisi A di sini adalah 22, kondisi B misalkan, ini 6 ya, B-nya itu adalah 26, ya. C-nya misalkan ini ya, C misalkan 2 dan 8. Nah, ini kan harusnya kan ada peningkatan konsumsi. Konsumsi ini X, ini Y. Harusnya ketika barangnya salah satunya ditambah, misalkan kepuasannya nambah. Tapi ini kepuasannya tetap. Nah, inilah yang namanya si teoretik ini atau barang komplementer. Jadi kalau salah satunya ditambah terus, tapi barang satunya tetap, ya kepuasannya tetap. Jadi mengerti atau saya? Atau sedikit ya. Nah, C, agar mudah saya jelasin dulu yang ke-12 tadi yang Leontief ya. Kalau ini kan karuan gampang ya, intinya kan karuan gampang. Ini ya, tingkat kepuasan itu seperti ini ya. Saya coba ulangi. Nah, ini kan kepuasan nih. Ini barang Y dan X. Ini misalnya U1. Nah, tingkat kepuasan itu akan meningkat. Akan meningkat kalau dia itu bergeser ke atas.
Kalau dia bergeser ke atas itu ada, artinya ada peningkatan kepuasan. Nah, jelas ini beda ya. Kalau saya konsumsi barang X-nya 1, Y-nya 4, dibandingkan dengan X-nya 2, Y-nya 4 kan pasti beda. Karena di sini Y-nya nambah, sorry, X-nya nambah. Benar nggak? X-nya 1, ini 2, tapi Y-nya sama nih, 4. Kan kosanya nambah nih. Ya, misalkan Y-nya itu adalah soto ayam, X-nya nasi padang nih. Ketika saya konsumsi nasi padang 1, soto ayam 4, mungkin puasan saya itu dari sini adalah kepuasannya misalkan 4. Misalkan ya. Tapi kalau nasi padangnya ditambah di 24, mungkin puasan saya jadi di titik ini, jadi 5. Jadi puasan itu bertambah, kalau yang komputasi ya, seiring bertambahnya barang yang itu pendekatan psikogas. Jadi kalau ada peningkatan, di mana kondisi A kemudian ditingkatkan, kondisi A aksen ya, salah satunya itu ditambah, salah satunya ditambah tapi Y-nya tetap, berarti kan puasanya harusnya meningkat. Nah, tapi kalau di Leon itu tidak terjadi. Leon itu akan bertambah kalau dua-duanya ditambah. Kalau salah satu yang ditambah, mau dia 100, ya, dan yang lainnya hanya 2, ya itu nanti nggak ngaruh. Ya contoh kayak sepatu kanan, sepatu kiri. Kalian punya sepatu kanan 100, sepatu kirinya cuma 2, kan nggak ngaruh. Ya tetap kepuasannya ya punya 2 sepatu. Tapi kalau nambah lagi nih, yang Y-nya ditambah 1. Contoh ini kan sepatu 2, kanan kiri ya, yang 2. Dia mau yang, kan Y-nya ini kanan ya. Yang kanan mau sampai 100 kan tetap kepuasannya di L ini. Tapi kalau ini ditambah nih jadi 3 misalkan. 3 maka nambah di sini. Ya. Jadi puasanya ini akan bertambah. Inilah pendekatan beliau. Dia yang dinilai itu adalah nilai terkecilnya. Saya. Nah, kalau ini kan karuan benar. Kurva kayak gini kan karuan benar. Ini sama ini kan karuan benar ya. Yang linear atau tugas. Itu karuan benar. Artinya kalau X-nya 1, Y-nya 4, kan Y-nya sama-sama 4 nih. Tapi X-nya ditambah nih 1 ke 2. Berarti kan X-nya nambah nih. Tapi ya tetap. Nah ini maka akan menggeser kurva utilitas. Kalau menggeser semakin naik, semakin naik, kepuasannya semakin meningkat. Nah ini kan meningkat nih. Dari 4, 1, ya, di sini, titik A ini, pindah ke 24. 24 kan di sini. Nah maka kepuasannya akan geser ke atas. Nah, ini kepuasannya bergeser, kalau ion juga bergeser. Nah, jadi mengerti ya. Nah, kalau nanti kita akan banyak bahas di COP12 sebenarnya. Ini kita cuma kasus lain. Ya. Nah, kepuasan atau kurva Hildebrand seperti ini itu dia akan semakin meningkat. Kalau semakin meningkat dia akan geser ke atas. Semakin meningkat dia akan geser ke atas. Karena kenapa semakin geser ke atas? Karena di sini asumsinya barang yang dikonsumsi akan makin banyak. Kan ya, karena di U1, 2, 3, 4, di 1 tuh dia hanya konsumsi Y-nya 4, X-nya 2 misalnya. Tapi di U2, di kualitas 2 dia bisa konsumsi ini 6, saat ini 3. Di U3 dia bisa konsumsi ini 7, ini 4. Dan di U4 dia bisa konsumsi ini 8, ini 11. Kuasnya akan terus meningkat karena barang konsumsi makin banyak. Anggaplah Y-nya kaos, X-nya sepatu. Ya, kalau kawan-kawan konsumsi 1 kaos dan 1 sepatu, mungkin kawan-kawan hanya senang biasa. Senang biasa saya tulis di sini 1 ya. Kan karena sebenarnya di kita kan nggak bisa diskor, puasanya bisa diskor, tapi kan di mikro kan coba diangkatkan. Ya, coba, kan ini saya konsumsi 1 saya senang biasa. Tapi kalau saya misalkan bisa beli sepatu 2 misalkan, 1 dan 2,
saya akan sedikit meningkat kekuatan saya. Kekuatan saya dapat juga. Jadi ini menjadi dua. Juga kalau kaosnya ditambah juga kaosnya dua, dua, saya makin senang nih. Bisa beli dua kaos, dan dua sepatu. Maka ini misalkan menjadi 2,5 dan seterusnya. Maka ini semakin ditambah tingkat kepuasan ini senang biasa biasa ya, meningkat terus, akan terus meningkat. Makanya kawan-kawan kalau misalkan ya bisa beli mobil satu kalau bisa beli mobil 10 kan pasti lebih senang bisa beli mobil 10. Nah biaya seperti itu. Cuman ya, kesenangannya itu lagi diangkatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus. Tapi yang ini jadi paham ya, ya apa jenengi biotik bisa ya, karena dia harusnya naik puasanya, tapi karena tadi karena dia komplementer sepatu kanan sepatu kiri, kalau kan punya sepatu kanan jangan sepatu dua sepatu kirinya 10 kan tetap puasnya ya sepatu sepatu dua aja ya, 8 kayak nggak pakai, itu barang komplementer. Iya, nah itu kemudian kemudian adalah tadi kita banyak menggunakan fungsi yang kompleks. Ini kurvanya bentuknya gembung seperti ini. Oke ya. Nah, dalam bentuk kurva korteks ya, atau utilitas itu ada istilah namanya MRS, marginal rate of substitution. MRS itu dia adalah logikanya itu seberapa besar sih rate of yang terjadi ketika saya menambah konsumsi barang X. Ketika saya menambah konsumsi barang X, berapa sih barang Y yang saya rela untuk saya kurangkan? Jadi kalau saya nambah X, berarti Y saya kurangi berapa? MRS seperti itu. Ataupun kalau X-nya saya tambah, berarti Y saya kurangi. Itu adalah rate of substitution. Jadi ada substitusi antara barang Y dan ya, rate-nya itu berapa besar. Nah, MRS itu adalah delta Y per delta X. Ya. Nah, contoh misalkan, ini ada titik-titik saya gambarkan. Ini adalah 4, ini 1, kemudian ini 3, ini 2, kemudian ini ada 1, 4. Ya. Jadi ada 3 titik, T, A, B, C. Nah, di sini kita titik A ke B, MRS-nya itu adalah 4 min 3 dibagi 1 min 2 ya. 4 ke 3. Jadi 4 kurangi 1 ke 2. Jadi kalau 4 saya kurangi barang Y saya kurangi 1, maka konsekuensinya X akan nambah berapa? 1 ya. Jadi, maka ini adalah 1 per min 1 atau min 1. Namun rupa B ke C ya, 3 min 2 2 min 4 atau 1 per min 0,5. Nah, ini ya. Inilah dampak adanya bentuk kurva yang gembung. Kalau kurvanya linier seperti ini biasanya MRS-nya konstan ya. Kalau ini 3, 2, 1, maka ini juga misalkan 2,
3, 4 ya. Ini turun 1, ini naik 1, ini turun 1, ini naik 1. Kalau dia fixnya linear garis. Ya. Ataupun nanti misalkan ini turun 1, ini turun 2, tapi nanti konstan 1, 2, 1, 2, 2. Kalau yang cembung, dia lama-lama akan menurun. Nah, jadi nanti dari C ke D, jadi hanya min 0,25. Jadi dia tingkat MRS di sepanjang kurva itu tidak. Seperti ya. Tapi, oh ya, sorry. 3 min 2 ya. 1 per min 2. Benar kan? Oh, 3 min 1 ya. Sorry. Ini masih 3 min 1. Berarti ini 2 ya. 2, 2 sama 1. Taruh baca lagi. 2 gitu. Ya, ya. Jadi dia nanti lama-lama akan menurun. Artinya dia nggak konstan, nggak sama di sepanjang. Inilah fungsi dari Coprobras, dia punya pendekatan ini. Nah, ini MRS ya. Jadi MRS itu adalah delta U per delta X. Cuman ini kalau kita lihat secara per titik ya, di per titik ya, kalau kita lihat secara parsial, ya, dia akan dia secara parsial itu secara satu fungsi keseluruhan ya. Maka dia karena dia bentuknya lengkung, maka dia adalah dy per dx. Ya, karena dia non linear, maka pendekatannya adalah oke ya. Nah, di sini, nah di sini karena semakin mengecil, jadi istilahnya adalah adanya diminishing ya, diminishing, diminishing pada MRS. Ya, jadi makin RS itu pasti akan lama-lama kan makin menurun. Jadi kalau misalkan jadi semakin besar saya korbankan barang G yang saya korbankan, nanti lama-lama barang Y ke barang X itu akan makin besar. Jadi ini perubahannya hanya setengah, tapi di sini bisa berubah sampai 3. Nanti misalnya ini berubah hanya setengah lagi, jadi ini berubah sampai 4. Jadi dia lama-kelamaan akan menurun emisi. Kenapa? Di sini turunnya satu, tapi di sini turunnya bisa 2, 3, 4. Ya, karena apa? Karena semakin kita banyak konsumsi barang X, kalau kita semakin konsumsi barang X kan ada dampak bosan nih. Akhirnya karena bosan itu kita hanya mau merelakan konsumsi di barang gitu. Contoh misalkan kawan-kawan punya 10 motor sama 100 mobil. Misalkan ya, 10 motor sama 100 mobil. 10 motor MBR dan 100 MBR. Nah, ini kalau misalkan ya, misalkan kita pakai aktivitas ya, senang nggak senang ya. Ini kalau dikurangi 1 sama ini dikurangi misalkan 5, ya kira-kira lebih pas mana? Ya, 5 ya, misalkan ya. Anggap ini kan karena harganya beda ya, misal kan nasi padang dan soto ayam, nasi padang dan soto. Dan kawan-kawan bisa makan ini 100, tapi soto itu hanya bisa makan 10 kali. Nanti pasti kalau mau di trade off di sini, pasti nanti ini rela untuk dikorbankan 10, tapi ini mungkin bisa hanya nambah 2, 12. Ini minyak 10. Berarti kan ini kalau barang yang semakin banyak, dia itu bisa men-track barangnya. Karena orang itu akan cenderung di sini tuh ya kayak udah banyak barang kan bosan lah. Maka
switch-nya terhadap barang yang lainnya itu akan lebih jadi mengerti atau pusing. Nah, nah ini konsekuensinya itu sebenarnya ini tuh kita pakai pendekatan di masing-masing kurva ya. Kita balik lagi ke kurva masing-masing barang ya. Ini ada barang Y, ini barang X. Terus ingat ya, untuk kurvanya kan ini. Ya, ini kan kurva utilitas. Nanti sama nih, ini mau dipakai di utilitas atau meskipun juga sama ya. Aturnya sama. Nah, sini kalau misalkan saya konsumsi Y, misalkan 2, ini saya buat saya konsumsi 3, puasan saya 2. Jadi misalkan lama-lama kan, saya paling begini, misalkan 4 adalah 6 ya. Ya, di puncaknya di sini saya konsumsi 6, ini sama 10. Tapi kan setelah 6, ini kan menurun nih. Nah, konsumsi 7, jadi puasannya hanya 9. Kan diminishing namanya. Nah, ini sama. Ya, jadi semakin banyak kita konsumsi barang X. Tapi kan kalau di sini hanya kecil, bahkan ya, saya hanya konsumsi 2, ini hanya 2. Nanti 3, naiknya adalah 5 misalkan. Jadi misalkan saya ketika kondisi ini, saya jadi konsumsi Y-nya 7, tapi X-nya hanya 3. Nah, maka saya ketika switch, ini kan ada diminishing nih, kalau saya tambah lagi kan puasanya akan menurun. Jadi sama nih, ketika ini ditambah, ya kepuasannya semakin menurun, maka barang yang dikorbankan untuk mengganti ke barang. Mengerti ya? Bisa ya, pokoknya ya. Oke. Nah, kemudian ya di sini ada pendekatan yang kedua. Jadi ini yang pertama ya, di MNS itu sifatnya ini. Yang kedua, tingkat kepuasan di sepanjang kurva utilitas itu sama. Jadi tingkat kepuasan di sepanjang kurva utilitas itu sama. Contoh ini adalah kurva utilitasnya. Jadi orang mau konsumsi di titik A, titik B, titik C, itu kepuasannya sama. Jadi berarti ya. Jadi kombinasi sepanjang kurva utilitas tingkat kepuasan sama. Mau saya konsumsi nasi padang 4, soto 1, atau nasi padang 3, soto 2, atau nasi padang 2, soto 4, saya tetap senangnya itu ya senang dengan tingkat yang sama. Ya. Jadi mengerti ya. Nah, jadi karena konsumsi itu, ini kan kurva utilitas, maka DU itu akan sama dengan 0. Tingkat perubahan ABC itu sama kepuasannya tingkat perubahannya itu 0. Itu kan change, bukan utilitasnya. Kenapa kan? Titik A itu akan sama dengan titik B, tingkat kepuasannya. Titik A akan sama dengan titik B, maka perubahan atau selisih A dan B itu kan sama dengan 0. Kan? DU itu di panjang ini adalah 0. Ya. Nah, pendekatan yang ketiga, karena DU-nya itu 0, kita tahu ya bahwasanya fungsi utilitas ini adalah kombinasi dari Y dan X. Fungsinya yang mana? Yang ini bisa ya, tapi ya. Ini belum, itu sama. Nah, jadi, jadi saya ini ya, tingkat karena tingkat utilitasnya itu sama, misalkan ya, kombinasi di titik A, titik B, titik C, itu
kuasanya sama kan? Anggap di sini ya, ini 4, ini 1. Bahkan eh, ini nasi padang guys. Nasi padang ini 3 coan. Kemudian titik 2 ini misalkan ini 2, ini 2, kemudian ini 1, ini 4. Jadi ketika saya konsumsi nasi padang 4 dan gacoan 1, saya tuh di sini misalkan anggap seneng biasa. Seneng biasa tuh misalkan saya skalakan 3 misalkan ya. Ya. Nah, ini sama ketika saya konsumsi nasi padang 2 dan gacoan 2, saya tetap senangnya senang biasa 3 juga. Itu juga ketika saya konsumsi nasi padang 1 dan gacoan 4, maka saya senangnya juga tetap 3. Nah, maka sepanjang kurva ini kesenangannya tetap 3 sama. Mau di titik manapun dia kesenangannya tetap sama. Nah, karena sama inilah maka tingkat perubahan ya A ke B, perubahan kesenangan A ke B itu 0, nggak ada perubahan sama sekali. 0 itu berarti nggak ada perubahan. Sama kan 0. Oke ya, bisa dimengerti atau pusing? Saya dari ilustrasi ini kan bisa ya. Jadi ini adalah yang mau di titik A, dan ini titik A, ini B, ini C. Ya sama, close-nya 3. Tapi ketika A pindah ke B, perubahan D-nya itu nggak ada, 0. A ke B itu D-nya 0, change-nya itu 0. Perubahan kepuasannya itu 0, nggak ada sama sekali. Karena 3 kurangi 3 ya 0. Ini dia nggak ada perubahan sama sekali. Mau B ke C itu juga 0. Mau A ke C juga 0 juga. Jadi tingkat utilitasnya sama, tapi di sini yang berbeda, MRS itu bukan utilitas ya. MRS itu perubahan kombinasi barang X dan Y. Kalau utilitas yang garisnya, kalau yang delta X bisa ya berdelta X. Oh, sing. Sing atau ya. Nah, kalau MRS itu perubahan, jadi kombinasi barang Y dan X. Ini kan kalau ini utilitas ya. Kalau MRS itu adalah delta Y per delta X. Berarti di sini ketika A ke B, A pindah ke B, perpindahan ya, dia itu rela mengurangi nasi padang 2 untuk mendapatkan tambahan gacoran 1. Nah, berarti di sini si MRS-nya itu adalah min 2 ya, pada 2 tambah, sorry ini plus 2 ya, per min 1. Karena ini balik ya. 4 kurangi 2 kan 2, 1 kurangi 2 kan. Jadi MRS-nya adalah ketika A ke B itu adalah min 1 misalnya. Kemudian kondisi kedua, jika dia ingin split ya, kondisi C. Jadi dia ini rela mengurangi sisi 1 untuk mendapatkan tambahan gacoran 2. Jadi dia rela mengurangi nasi padangnya untuk kurang 1 kali makan untuk mendapatkan gacoran 2 kali. Ngerti ya? Nah, makanya di sini ketika B ke C, di sini adalah min. Nomor 1, ini min 2. Ini adalah min 2. Jadi mengerti ya? Nah, nanti karena ini kalau jumlahnya hanya satuan ya, kalau misalkan ini 40, ini 20, ini 10, ya ini lama-lama dia akan mengurangi kecepatan sedikit. Ya, jadi multipliernya itu enggak tetap.
makin sedikit. Jadi ini kurangnya 25 itu nanti lama-lama kurangnya 5, 3, 2, 1. Karena barang yang semakin sedikit dia pegang, itu akan semakin langka. Ya. Kalau dia hanya punya di sini 5, kombinasinya tapi di sini 20, maka dia akan hemat ke barang yang dipegang. Makanya dia nanti turunnya lama-lama akan semakin mengecil. Makanya MRS itu dia sifatnya diminishing, lama-lama akan menurun. Nah, eh, ini MRS sialnya karena sialnya, karena sumbu G itu kan sudah pasti yang vertikal, sumbu X sudah pasti horizontal, maka kemudian deltanya berubah. Artinya ini sebenarnya respon perubahan X, sehingga dia bisa terhadap respon barang X terhadap respon perubahan barang X terhadap perubahan barang Y. Berarti ini sama kalau dibalik ini jadi P tetap delta P. Bisa dimengerti atau sih? Tapi MRS ini beda. MRS itu switch barangnya kalau kekuasaan itu tetap. Ya, jadi nanti misalkan ya, ini kita punya akan membentuk kurva baru. Misalkan ini mula 4 ya, ini saya ganti 5. Ini kombinasinya 5 dan 1. 5 dan 1. Kalau sebelumnya kan 4 dan 1. Ini 5 dan 1, maka kekuatannya kan bertambah. Ini dalam jadi 4. Nah, ini 3, ini 4. Oke ya. Nah, ini yang jadi prasyarat ketiga ya. Ketika apa namanya DU perubahan itu sama dengan 0, maka ini bisa kita tulis sebenarnya ya. Karena DU itu adalah fungsi X dan Y, ya, maka DU itu bisa kita tulis ini aja ya. Apa jadinya nanti biar lainnya aja. Nah, ini sebenarnya MRS itu. Nah, kita balik lagi ya ke namanya ada marginal utility ya. Marginal utility masih ingat atau lupa? Marginalnya kalau marginal itu ya berarti delta Y per delta X. Kalau nanti kita pakainya kurva yang mana nih? Kalau MRS berarti ini ada fungsinya ya. Kalau marginal utility kita pakai pendekatan yang ini. Nah, ini adalah untuk barang Y, ini untuk barang X. Nah, dari marginal utility Y, delta Y-nya itu adalah U, berarti ini adalah delta U, X-nya adalah Y. Ini adalah marginal utility Y. Ini semakin bertambah barangnya yang dikonsumsi, berapa besarnya perubahan dari kuasanya. Itu adalah delta U per delta Y. Kalau ini marginal. Kalau marginal utility X, kan dia adalah delta U per delta X. Nah ini kalau perubahannya per titik. Karena dia kadang memiliki fungsi, maka dia adalah itu per Y. Atau dia bisa juga kita tulis di sini turunan kuantitas X. Turunan dari fungsi kuantitas X. Turunan pertama. Dan turunan kuantitas yang pertama. Ya. Atau misalkan fungsi utilitas X itu adalah 2 tambah
misalkan 2i pangkat 2, berarti turunan marginal unit x-nya itu adalah berapa? 4i. Ini masih ingat ya? 4. Ini ya. Nah, ini kan kuat. Oke. Nah, karena nanti ya aspek untuk delta atau b atau yang dulu kayak gini kan adalah change ya atau perubahan. Nah, maka di sini ketika saya nulis du per dy, du per dy itu adalah ini marginal utility y dan ini adalah marginal utility x. Ini saya selesaikan dulu aja. Tapi ini nggak perlu dipahami, nanti hasil akhirnya aja ya. Nah, kemudian karena DU-nya itu 0, kita tulis 0. Nah, ini nanti kita substitusi aja. Ini kita pindah ke kiri. Jadi, kemudian yang kita pindah, ya, ini kita pindah kanan. Jadi, FU X dx kali 1 per MUY ini adalah DY. Kemudian ini kita pindah ke sini. Ini negatif ya. Ini maka ini menjadi dx ya. DY per dx dan ini menjadi MUX per MUY. Nah, ini adalah prasyarat ya. Kalau untuk mengetahui tingkat kepuasan, ya maka dia harus menemukan besaran marginal. Jadi kurva ini itu menggambarkan besaran marginal utility dari barang X dan marginal dari barang Y. Nah, MUX-nya itu dari mana? Karena kurva melengkung ini sebenarnya gabungan antara kurva ini dan ini kayak gini. Ya, pokoknya gini dulu lah. Ya. Oke ya. Nah, masih panjang ini. Udah berapa? Ya, ini yang ini minus. Karena ini tunjuknya ini. Ini juga pendekatan turunannya. Jadi ini menjadi prasyarat ya. Pokoknya diingat ini ada prasyarat dydx, dy per dx itu adalah mrs atau dia juga adalah min marginal utility x per marginal utility y. Ya, ini ya bisa hapus ya. Ini dulu. Nah, habis ini kita akan membahas terkait budget plan. Sebenarnya ini pernah kita bahas ya. Kalian ketemu sama saya mikro satu lama ketemu. Loh, harusnya tidak tahu itu. Hah? Iya. Ah. Oh iya, X sorry ya. Ini X. Ini kan. Sorry. Nah, saya hapus ya. Oke, nah sekarang kita diskusikan budget plan. Harusnya sudah bahas ini ya.
Oke ya, sekarang kita ada fungsi budget line. Jadi kita budget line itu kendala anggaran ya. Jadi orang kalau hobi banyak kan dia punya kendala. Nah, saya kalau punya mobil 100 ya senang-senang aja. Ya, tapi kan kita nggak ada. Nah, budget line itu punya persamaan. Itu adalah PY, harga barang Y, dikali dengan kuantiti barang Y, tambah harga barang X, dikali dengan jumlah barang X. Ya, untuk seperti ini. Ini ya, dia lurus ya ini ya. Y, X. Ini adalah budget line. Jadi kepuasan seseorang tadi, yang bentuknya seperti ini, itu orang pasti akan suka kalau dia konsumsi banyak. Tapi dia terkendala budget line. Maka dia pasti akan konsumsi di nggak mungkin dia konsumsi begini. Kalau ini mungkin, tapi dalam mikro kan nggak rasional. Ya, orang masih bisa meningkatkan pengeluarannya. Nah, di sini ya, ini kita bisa manipulasi persamaannya karena yang di sini adalah Y, kita coba mengganti menjadi Y sama dengan titik-titik. Ini kan Y nih, vertikalnya kan Y. Nah, ini bisa kita ganti persamaannya. Tapi ini bisa dipahami ya. Saya jadi dulu ya. Misalkan saya punya uang 100, ini kan budget saya nih, atau ini M saya nih. Ketika saya ada ya, karena nasi padang, nasi padang itu harganya 10.000, kemudian di gacoan ini PG, di gacoan itu harganya misalkan 20.000, dan uang 1.000 itu kombinasi berapa sih yang bisa saya dapatkan dengan besaran harga nasi padang 10.000 dan mungkin hanya kalau saya konsumsi si nasi padang itu sekarang kita sama ya 6, sekarang 6, berarti kan 60, berarti saya kan ada sisa 40 untuk konsumsi PX. Berarti kan kemungkinan saya hanya bisa konsumsi ini adalah 2. Berarti ini adalah M, PG-nya adalah 10, ya. I-nya adalah 6, tambah PX-nya ini adalah 20, ya. Kemudian IX-nya adalah 2. Jadi dapatlah 60, 40, ya. Ini yang biasanya pakai. Jadi konsumsi itu akan menghabiskan duit yang dia punya. Walaupun kadang memang di beberapa buku ada yang notasinya seperti ini ya. Seperti ini ya. Jadi barang anggaran itu akan lebih besar dari barang yang dikonsumsi. Jadi besar sama dengan. Oke ya. Dan kalau tidak sama nanti. Ya. Nah ini bisa kita manipulasi nih. Ya. M sama dengan PYY plus PXX. Nah ini kita pindah nih. Jadi menjadi M min PYY sama dengan PXX. Nah ini M-nya kita pindah dulu ke sini menjadi min M plus PX X ini PY. Nah karena yang kita butuhkan itu adalah Y, maka si PX-nya ini kita pindah ke kanan. Jadi Y sama dengan, sorry ini minus ya, minusnya ya. Y sama dengan min M plus PXX bagi min, ini akan menjadi
M per PY, karena ini minus-minus jadi positif ya. Ini jadi negatif nih. Min Px per PY. Nah, ini adalah sudah membentuk fungsi linear. Sudah fungsi linear kan, kalau fungsi kayak fungsi demand ya, demand kan dia sama dengan alpha min beta x. Nah, alfanya itu ini adalah alfa, ini adalah si betanya. Ini adalah ini alfanya, ya, ini adalah si betanya. Kan seperti ini ya, fungsi demand ya. Kan fungsi demand ini kan sama bentuknya. Jadi seperti ini. Nah, kita tahu B itu adalah slope. Slope itu kemiringan. Beta kan kemiringan. Jadi kemiringan kurva budget line itu adalah Px per. Ini adalah kemiringan dari budget line. Nah, kemudian alfa, ya, alfa itu terjadi ketika x-nya sama dengan 0. Ketika x-nya sama dengan 0, ya, berarti berapa nih y-nya? Y-nya adalah m per y. Jadi ini adalah y. Itu adalah alfanya. Atau ketika x-nya sama dengan, balikannya ini adalah m per. Ini bisa kita nasionalkan sebenarnya dalam M sama dengan GYY plus PXX ya. Misalkan ya, X-nya sama dengan 0 sini. X-nya sama dengan 0, berarti kan ini 0. Berarti ini sama dengan M per GY. Nah, saran Y-nya ini kita tinggal pindah ini M per, ketika X-nya sama dengan itu sama. Nah, kalau ini 0 berarti M sama dengan X ya, X-nya sama dengan M. Nah, oke ya. Ini gampang ya. Nah, sekarang lanjut apa? Masih terus sampai jam masa bagi aja ya. Yang Pak. Lupa lagi. Oke ya, ini kayak saya hapus ya. Beda. Nah, ini masih gampang. Nah, di sini kalau kita sudah punya nih dua persamaan nih, ya. Persamaan dari budget line, kemudian tadi ya different book IC ya, dari IC different book. Ini sudah kita temukan nih. Ya. Saya gambar dulu aja. Nah, lagi-lagi ya, ini barang G, ini adalah X. Lagi kondisi ideal itu ada di sini. Mana ya? Kondisi ideal ada di sini nih, konstruksi yang ideal. Benar. Ini adalah saya tulis IC aja ya, different book. Ini adalah budget line. Nah, jadi kondisi ideal itu terjadi ketika budget line sama dengan different book. Sama itu di sini ya. Artinya pasti nilainya sama, perpotongan. Perpotongan sama. Nah, ini kita bisa ilustrasikan bahwasannya syaratnya sama itu istilahnya itu kemiringannya harus sama. Kemiringannya harus sama. Ya walaupun kemiringannya beda tapi asumsinya ya, asumsinya itu di sini ya,
besaran persamaan dari baseline, kemiringan dari baseline itu akan sama dengan kemiringan di different hook. Oke, kemiringan baseline itu adalah PX per PY. Kemiringan different hook itu adalah DY per. Jadi DX MLS itu kan kalau kawan-kawan belajar fungsi linear, kemiringan itu kan delta Y delta X. Itu kemiringan. Ini sama kalau dia bentuknya non ini yang kemiringan juga DY per DX. Ini adalah prasyaratnya. Jadi, ini, yang penting ini ilustrasinya ini diapalin. Ya. Nah, ini atau nama juga ini MRS nih. Di kan MRS. Atau tadi kita sudah bukan bahwa ini adalah marginal X. Jadi kombinasinya ada seperti ini. Nah, ini sangat gampang kalau kita pakai soal. Ya, ini saya persiapkan dari Montino. Ya, ini nanti ada soal, misalkan ya, fungsi utilitas dari Y dan X itu adalah Y pangkat setengah, X pangkat setengah. Kemudian ada baseline-nya sama dengan 10, PY-nya itu 2, PX-nya itu adalah 1. Nah, di sini kita sudah ada kisaran harga, duitnya sudah ada, kepuasan orangnya itu ya bersama. Kan ditanyakan berapa sih barang yang ideal? Ditanyakan itu adalah Y-nya itu berapa, X-nya itu berapa, dan tingkat kepuasannya itu berapa. Dengan konsumsi barang X dan Y, kasus ini kepuasannya itu berapa? Saya bilang seperti ya. Nah, sini stepnya yang pertama, kita akan menyelesaikan ini. Ya, karena yang kita punya adalah persamaan marginal utility XY. Maka di sini kita akan menyelesaikan dulu, kan kita nggak punya nih DY DX, kita nggak punya persamaan DY DX, nggak punya yang mungkin kita punya kan bisa kita carikan marginal X dan Y. Maka ini kita menentukan X-nya dan Y. Mana waktu X itu persamaan ini kita turunkan sebenarnya yang X-nya saja. Mana di pangkat setengah, kita turunkan yang X-nya saja. Ini akan menjadi 1/2 X. Kemudian MV-nya juga sama. Yang kita turunkan yang punya saja. Jadi setengah. Kemudian kita cari MX. Nah, ini akan dapat, ini karena perkalian semua ya, ini kan kali, ini kali ya. Tengahnya saya pindah depan nggak apa-apa ya. Tengah di pangkat tengah, X pangkat min per tengah di pangkat min setengah
Ini kita dihilangkan negatifnya, hilangkan negatifnya, maka negatifnya kita hilangkan. Caranya yang ini kita pindah ke atas, yang ini kita pindah ke bawah. Kan kalau G min 1 kan sama dengan 1/G pangkat 1. G 1 sama dengan 1/1. Seperti ini ya. Ini bisa kita selesaikan. Ini bisa kita tulis ulang menjadi G G pangkat kali pangkat sama dengan penjumlahan ya. Jadi kita tulis tengah tengah per G X ya kan, karena tengah kalau yang sama kan tambah kan. Ini karena sama, ini kita coret. Jadi ini sama dengan X per MUY-nya sama dengan X. Nah, ini step pertama sudah kita selesaikan. Kita menuju ke step kedua. Step kedua itu kita distribusikan ya. MUX MUY sudah ketemu, yaitu adalah Y per X. Kita punya data PXPY nih. Maka ini harus sama dengan X per PY. Ini adalah Y, X, XPY-nya itu adalah 1/2 ya. Maka ini Y sama dengan setengah X. Benar ya? Ini adalah setengah X. Oke, kemudian ini sudah ketemu, kita coba masukkan ke bracket line. Tiga line. M sama dengan PJ plus sama dengan PY-nya berapa? 2 ya. PY-nya itu 2, Y-nya itu setengah X, PX-nya itu 1, ini X. Ini 10. Jadi ini 10 sama dengan 2 kali 2X, X ya, plus X ya, sama dengan 2X sama dengan 10, maka X sama dengan, karena X sama dengan 5, maka Y sama dengan setengah kali 5 ya. Nah ini sudah ketemu, Y-nya itu adalah 2,5, X-nya adalah, kalau kita gambarkan, pertanyaan 4 ya, gambarkan ya. Gambar ini kita gambar, ini adalah Y, ini X, M per Y-nya berapa? 10 per M per PJ ya, dan M per PJ hanya 10, berarti 5. Kemudian M per PX-nya ini adalah 10, ini 1 dari 10 ya, jadi ini adalah 10. Kita gambar, ini adalah budget lainnya. Kemudian konsumsinya X-nya 5, Y-nya adalah bertengah kan ya, bertengah ya.
Apa pusing? Nah, bisa ngikutin ya. Nah, kemudian kita tinggal gambar kualitasnya. Ini adalah Y pangkat setengah X pangkat sama dengan ya. Nah, kemudian step kelima, cari kualitasnya. Jadi itu sama dengan Y pangkat setengah X pangkat setengah. Ini Y-nya adalah 5, 3. Akar 12,5. Pokoknya segitulah pokoknya lah ya. Saya tak cari apa dulu. Enggak. Akar 2,5. Ini adalah 1,58 ya kali akar 2,26. Tiga, lima, tiga, ya. Nah ini adalah punya 3,5. Jadi punya ini salahnya adalah 3,533. Kalau punya 4, harus dia ada di sini. Kalau punya 4 berarti di sini. Jadi pangkat setengah sama dengan 4, dia ada di sini. Nah ini nanti bisa dibuktikan kalau pakai kemarin ya kalkulator online itu grafik online. Oke ya, yang ditanyakan ada. Jadi menurut ini kayaknya sudah pernah semester kemarin. Oke, kalau sudah berarti ini sudah. Nah, sekarang saya kasih PR. PR-nya, ya, saya juga belum nyari sebenarnya. Ini adalah kita masih pakai pendekatan Typo 12. Kita satu pendekatan Typo 12 ya. Nomor satu PR-nya itu kalau Y-nya 1/3, X-nya berarti 2/3. Ini adalah punya sama dengan ininya sama ya, MD X-nya. Yang kedua, kalau punya itu adalah Y-nya pangkat 2, misalkan X-nya pangkat 3. Masing-masing ya. Sama, yang BIPK sama. Jadi hasilnya kan juga benar. Oke, ada yang ditanyakan? Berarti ya, saya absen ya. Tai, tai, anggit, anggit, tegar,
Oke, aja. Ulfa, ini, Ida, Rizkita, Yudhistira, ada. Andina, Andini nggak ada. Ilham, Sada, Hidayah, Fatihul, belum ada. Farhani, Teja, Awari nggak ada. Kok ada nggak masuk? Yang Elza, Hidata, Tidak, Esa, Ais, Sapanina, Arya, Alfa, Irfian, Kopi, Feli, Tati, Alvito, Arafah, Hamzah, Jabas, Wisnu, Citra, Nasir, Marsabila, dia nggak masuk. Irfian, Awari, Andini, Kira, sama terjadi ya. Betul ya. Oke ya. Kita lanjut. Kan saya masih kurang satu pertemuan nih. Maunya offline. Hari Jumat. Jumat beberapa hari. Pas-pasan. Tapi kosong ya. Oke. Pagi. Pas dari pagi ya. Senin. Senin. Jam 4 ya. Saya buat ada ini harapan, tapi saya coba cek, saya janjian itu sama teman. Kita jam 1 ya, jam 1 ya. Saya jam 1 ya. Oke, keren ya. Oke, itu saja. Nanti pas kita sama ini, tapi karena dalam ya ada pendekatan yang lain itu ya. Nanti ada bisa menjadi solusi dari yang repot ini. Oke, kemudian nanti setelah itu kita baru sekian kita masuk ke market. Ya, lagi-lagi, ya ini adalah asumsi di konsumsi. Ya, jadi nanti kalau produksi berarti ini tinggal diganti kapital, diganti labor. Ya, nah price of labor itu adalah wage, price of capital itu adalah rent. Ini nanti si budget line-nya ini pemiringannya itu adalah B per F. Kalau yang sebelumnya adalah PX per PY, karena ini adalah labor dan ini adalah kapital, jadi B per F. Tapi asumsinya sama ya. Oke, kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Selesai. Terima kasih. Terima maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.